Saya titip anak saya titip menantu saya titip keluarga saya titip bisnis anak-anak saya titip kasus-kasus anak dan menantu saya titip harta-harta saya titip istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berengkut itu istilah di kampung saya, pemirsa. Kalau orang mikul ya, dan terlalu banyak beban yang dipikulnya, bermacam-macam jenisnya, sehingga dia jalannya itu sempoyongan ya, berengkut ya. Mungkin bagi orang yang luar Jawa ya menyesuaikan saja. Tetapi gambaran ini persis seperti saat ini kayaknya dialami oleh Prabowo ya. Efek dari mintanya Prabowo terhadap Jokowi untuk mendapatkan dukungan penuh itu ibaratnya tidak gratis, tidak ada makan siang gratis. Tapi bahkan kalau menurut saya ya semua yang menjadi wewenang Prabowo itu berada dalam kendalinya Jokowi ya. Itu satu kutipan ya tentang bagaimana Prabowo dan Jokowi ya. Dulu Jokowi waktu mencalonkan diri sebagai gubernur, Prabowo itu melengos ya, mau dicium tangannya sama Jokowi itu melengos. Tapi karena Jokowi sekarang itu bosnya, Jokowi bahkan tidak berani ya menatap wajahnya ya. Menunduk ya, seperti itulah ketika kekuasaan itu menjadi tujuan utama kerakusan hidup manusia. Dan karena dia berhasil menjadi presiden, ya akhirnya Jokowi itu titip macam-macam titipannya, titip tentang dirinya. Siapa tahu nanti di saat dia sudah nggak berkuasa lagi, ya dirinya mau digulingkan ya oleh kekuatan politik tertentu. Ya, wo kamu jaga saya dong. Nah sekarang ini situasinya ya seperti rakyat sudah minta supaya diadili itu Jokowi, ya ijazah palsunya dan lain sebagainya, masih menunjukkan tampak bahwa bukan Jokowi yang berkuasa, tapi goodwill dari pemerintahan Prabowo memang nggak ada. Mungkin diam-diam ya bilang kepada Polri, bilang pada berbagai pihak ya jangan sampai ijazahnya Jokowi ini menjadi malapetaka bagi Jokowi. Bisa jadi seperti itu ya, karena kalau dilihat dari tingkat argumentasi, fakta-fakta, ya, serta verifikasi berkenaan dengan ijazah yang ada, mestinya sudah kemarin-kemarin Jokowi itu diborgol, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kenyataannya kan enggak, ya. Kenapa? Ya mungkin karena Prabowo itu ingat atau selalu diingatkan oleh Jokowi. Ingat ya, wo, kamu saya bantu, ya. Kamu itu enggak akan pernah bisa jadi presiden kalau bukan aku yang membantumu, ya. Dan tampaknya memang seperti itu, pemirsa. Ya, Prabowo dengan PDIP nggak bisa juga. Nah, begitu juga bukan hanya Jokowi titip tentang dirinya, titip tentang anak-anaknya. Dan memang anaknya ini kasusnya banyak banget. Ya, kalau dulu-dulu itu kan yang paling berani itu kan Ubedillah Badrun, ya dosen dari UNJ itu. Ya, orangnya itu kelihatan lembut, tapi beraninya setengah mati coba. Ya kan, ngelaporin anak-anak Jokowi ke KPK, ya. Dan KPK apa? Ya sudah saya tampung aja. Ya nggak mungkin lah KPK berani seperti itu. Kalau dia independen berani, tapi karena dia mungkin menjadi KPK-nya juga karena titipan ini dan titipan itu, ya. Kalau kamu jadi ketua KPK, awas ya, jangan sampai kamu mengganggu keluarga saya. Kan pasti diiyakan, ya. Sebaliknya, lawan-lawan politik saya jebloskan semua ke penjara, walaupun nggak ada kasusnya. Anies Baswedan itu ya 18 kali ya dipersoalkan itu, tapi karena mungkin memang nggak benar-benar nggak ada kasusnya, ya akhirnya lolos itu. Tapi Tom Lembong kena, ya. Nah, mantunya juga ya kasus yang ada di Medan, yang anak buahnya ditangkepin sama KPK. Sekarang melempem KPK ya, apalagi mau memenjarakan, sekedar mengundang atau mendatangkan Bobi Nasution aja nggak berani.
Padahal kasus satu-satunya bukan itu. Ada blok Medan juga, ya, dan macam-macam, ya. Dan bisa jadi juga bahkan termul-termulnya, ya, termul-termulnya itu juga dititipin, jangan sampai diperkarakan. Contohnya apa? Budi Ari, ya kan? Beberapa kasus yang cukup dekat, mantan-mantan menterinya dulu yang sudah dipanggilin Kejaksaan Agung KPK sekarang malah melenggang semua, coba, ya. Nah, itulah mengapa rakyat tuh nggak usah berharap sama Prabowo. Prabowo itu sudah kayak keberatan beban karena banyak titipannya Jokowi dan mungkin juga tersungkur karena titipnya Jokowi dan kehilangan konfidensi, kehilangan kepercayaan dari rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.